Hai semua and welcome back to another episode of Just Talk Bar, episode 21. Form 5, ready sudahkah kita menempuh SPM tahun ini? Okey. Dalam episod kali ini, panel-panel kita akan kongsi persiapan, cabaran, tips dan harapan mereka untuk menghadapi tahun yang penting ini. But before we get into the first segment, marilah kita kenal-kenalan dulu dengan panel-panel kita yang ada pada hari ini. Panel sebelah saya, siapa nama? Oke, selamat pagi. Nama saya Joakim Jeremy. Saya dari SMK Kemabung. Okey, sebelah dia siapa? Oke, kalau nama saya I Angel Priska Jupirin. Saya dari Chonghua. Yang paling ujung sana? Hai, nama saya Amy N. Saya dari SM Senentan. Okey. Kita sudah berkenan dengan panel kita pada hari ini. Marilah kita masuk ke segmen yang pertama. Hi everyone and welcome back to our first segment. Dalam segmen yang pertama, panel-panel kita akan ceritakan persediaan awal untuk menempuh ujian SPM tahun ini. Okay. First question, saya mau tanya Joakim, apa perasaan kamu bila mula tahun ini? Excited, nervous atau bercampur-campur? Oke, kalau perasaan saya bercampur-campur lah. Sebab kalau mau cakap happy, memang happy kan. Sebab tahun ini last sudah di sekolah. Kalau mau cakap takut pun takut juga sebab dorang cakap SPM nih yang menentukan masa hadapan. Jadi kalau tidak bagus yang ini susah lah kan untuk ke depannya. Itu je lah. Macam sekejap lagi tu freedom mau sampai tapi kita kena ada cabaran yang besar lagi sebelum dapat freedom untuk semua tu. Ya. Okay, next question. Saya mau tanya Amy. Sejak mula tahun ni, apa strategi persiapan SPM yang kamu sudah mula buat? Kalau saya strategi persiapan SPM is macam saya bangun pagi awal subuh begitu untuk siapkan homework ataupun untuk study. Okay. Next question. Ii, apa cabaran terbesar yang kamu hadapi dalam menyelesaikan diri dengan jadual SPM tahun ni? Oke, kalau dari segi menyesuaikan jadwal SPM, mungkin dari segi mengatur masa. Sebab kita kan memang banyak subjek, jadi kita mau urus kita punya masa supaya kita tidak stres lah begitu. Saya berbalik kepada Joakim. Kamu sudah rasakah tekanan SPM ni awal-awal tahun ni, bulan Februari? Kalau saya sudah rasa lah sebab masuk sekolah tuh cikgu ada bagi hin-hin sudah macam mana keadaan SPM nanti, terus dia punya cara pemeriksa jawab pun sudah kena bagi tahu sudah, dan banyak subjek dia sangat terikat dengan skema lah. Terus kalau macam lari sedikit ada jawaban dari skema tuh memang marka tuh lari juga. Okay. Jadi sudahlah SPM bulan 10 nanti. Yang dekat tinggal mungkin 7 bulan lagi. Saya rasa saya belum lagi. Okay. Ni soalan ni saya mau tanya semua panel. Apa benda kecil yang kamu rasa yakin ataupun termotivasi untuk tahun ni? Siapa-siapa je boleh mula dulu. Oke, kalau dari saya punya motivasi untuk jawab SPM nih. Saya mau buat JJ, saya punya keputusan. JJ dapat berapa A? 8 A? 5 lah. Asal terbuatlah JJ tu, terus flex dengan kawan yang lain. Okay, panel lain? Saya punya motivasi
Kalau saya dapat motivasi dari rekan-rekan saya yang macam top student lah begitu. Sebab kalau di sekolah, kalau dapat keputusan baik, kami akan ambil sijil. Macam majlis apresiasi lah begitu. Terus saya pun rasa macam monek lah, sebab macam keren lah. Rasa monek pentas tu sangat besar lah terima Ya. tersijil depan semua orang. Yes. Oke, paham juga. Ii? Oke, kalau dari saya, motivasi itu saya dapat dari saya punya parents. Ya, kebanyakan dari parents sebab diorang lebih kan diorang mau anak diorang maju. Jadi saya lebih kepada yang macam anggap motivasi itu untuk masa depan saya begitu. Oke, paham. Last question for this segment. Macam mana kamu urus tekanan bila rasa macam banyak benda kena buat persiapan semua untuk SPM ni? Anyone can go first. Kalau saya, cara saya mengurus tekanan is mostly meluat to someone yang very close to us. Someone special? Someone special ke? Begitulah juga someone special. Kalau tidak pun kita boleh meluat dengan family ataupun rakan-rakan kita. Itu je. Okay. Amy, someone special dia luahkan. Yang lain? Kalau saya cuma main game ya. Tapi itu pun kurang berkesan juga sebab kadang-kadang itulah kondisi game tuh sangat tidak mendukung untuk menggembirakan hati, jadi saya bersenamnya lah. Tidak rasa gembira, tidak dapat hilangkan tekanan tu melalui game, terus pergi bersenam gitu. Okay. Ii? Oke, kalau dari saya mungkin saya punya cara lain sedikit sebab sejenis yang bukan terlampau bercakap. Saya lebih kepada yang jenis main pikir, saya akan pikir balik. Kalau saya stres, apa saya dapat kalau saya terus begitu-begitu. Jadi saya berpikir yang memang stres ada time mau belajar, tapi saya harus tukar mindset saya. Saya perlu kasih keluar juga. Mungkin saya perlu buat saya punya hobi begitu. Okay. So, Ii sama Joakim hampir sama saja. Diorang keluarkan tekanan tu melalui something yang diorang rasa gembira. Amy luahkan tekanan tu dekat someone special yang tahu aja. So that is it for cara diorang bersedia untuk SPM tahun ni. Marilah kita masuk ke segmen yang kedua. Everyone and welcome back to segmen yang kedua. Dalam segmen ni kita akan tahu cabaran dan strategi panel-panel kita untuk survive tahun SPM ni. Okay. Saya mau tanya soalan berkaitan subjek yang paling mencabar. Tapi saya tidak tahu kamu ambil aliran apa. Joakim ambil aliran apa? Kalau saya ambil aliran sains. Ya. Dalam aliran science stream, apa subjek yang kamu rasa paling mencabar? Kalau bagi saya paling mencabar kimia sama admet lah. Sebab kalau kimia dia punya konsep tuh entah kenapa susah mau masuk kepala saya. Terus kalau admet pula dia punya cara pakai rumus tuh senang, tapi kalau dia sudah bagi situasi sudah kan mau pakai itu rumus, jadi di situ saya susah sudah mau pakai itu rumus yang dia bagi itu.
So in subject, kalau lah mau banding kimia sama admits, mana antara tu yang paling susah? Kimia. Kimia juga. Ya. Konsep tu memang tak mau masuk kepala lah. Dia juga ndak mau, tapi dia masuk. Terus keluar. Iya. Okay. Ii ambil aliran apa? Kalau saya ambil aliran PSV sama Geo. Apa subjek yang paling susah dalam aliran tu? Kalau Geo, bolehlah Geo. Susah juga. Sebab dia mau ingat peta sama poin penting. Amy ambil aliran apa? Kalau saya ambil aliran perniagaan. Subjek paling susah apa? Memang perniagaan juga paling susah. Kenapa? Sebab dulu waktu Form 4 saya actually science stream, tapi saya drop. Alah, kenapa drop? Sebab memang tidak masuk lah. Sebab also saya punya result biasa-biasa saja. Jadi cikgu saya memang suggest memang drop lah. Ndak dapat carry lah science stream punya subjek. Ya memang tidak dapat. Sama juga macam si Joakim, memang kimia dengan admits lah yang paling susah. Betul-betul. Especially fisik. Fisik. Ya. Kenapa fisik susah? Sebab kadang-kadang dia bagi situation, terus kalau tidak faham tu memang tidak masuk lah. Okay, faham. But why perniagaan susah walaupun sudah drop subjek yang dekat science stream? Because perniagaan banyak ingat and dia banyak, tidak juga banyak kira-kira, cuma dia memang banyak ingat lah. Kena ingat insurance semua tu. Kah apa? Dia punya fakta, dia punya huraian, dia punya contoh. Oh, astaga, ada fakta semua huraian dan contoh pula di perniagaan. Tidak sangka saya. Ya, dan cara jawab dia memang lain daripada kalau kelas sains lah. Okay, faham. Next question, Amy. Macam mana kamu urus akademik, aktiviti kurikulum dan masa rehat? Amy ada ikut apa-apa pertandingan? Kalau tahun ni belum lagi. But last year, saya ada ikut pertandingan macam public speaking begitu. Saya pun ada juga jadi sukarelawan apa-apa aktiviti. So how do you manage your time doing those things dan juga urus study for subject? For me, saya usually di rumah memang tidak dapat apa-apa lah. So in my free time, saya buat jadwal dari start bangun pagi, pergi sekolah, and sampai malam lah begitu. So saya ada jadwal di rumah. Bila masa mau study, bila masa ada free time, bila ada co-curriculum, ada aktiviti begitu. So saya tidak serabut memikir lah. Okay, faham. Ada jadual sudah untuk tahun ni. Ada sudah. Okay. Amy ada ikut pertandingan macam public speaking. Saya mau tanya Joakim sama Ii. Kamu ada ikut pertandingan apa-apa? And how do you manage those activities sambil-sambil study untuk subjek-subjek yang kamu ambil? Kalau saya dari tahun lalu memang saya tidak pernah ikut apa-apa pertandingan lah, sebab saya sendiri pun dah yakin mau ikut pertandingan, mau jawab mau belajar, apalagi ikut pertandingan kan mau pergi latihan lagi semua. Terus kalau susun masa pula saya enggak buat jadwal, sebab kalau saya buat pun memang saya tidak akan ikut, sebab saya banyak main lah. Kalau cara saya belajar pula, saya baca buku sekejap, pas itu rehat. Kalau rehat tuh kalau memang tidak pegang telepon lah, kalau pegang telepon memang mana belajar sudah balik. So dia belajar ikut mood sejalan nih. Kalau mood rajin belajar, kalau mood tidak rajin tidur. Okay. Oke, kalau saya pernah ikut aktiviti sekolah macam
Innovative for Tomorrow, yang sekolah anjur lah begitu. Saya pun pernah jadi sukarelawan. Tapi kalau kalau cara saya mengatur masa sama aktiviti sekolah tuh memang lain lah. Sebab kadang-kadang saya tidak dapat apa itu atur masa saya dengan betul lah. Saya ada tuition juga malam, jadi serabut lah kadang-kadang. Kayak tidak. Okay. The next question, apa rutin harian atau strategi belajar yang paling berkesan untuk kamu setakat ini? Rutin harian saya belajar, saya di sekolah saya belajar, saya fokus, terus kalau saya balik di rumah saya akan ambil masa, saya pikir balik apa yang saya pernah belajar di sekolah begitu, supaya nanti esok dia saya boleh ingat apa yang saya belajar sebelum kelas kelas 3 itulah. Akan belajar pasal topik tu ahead of time before teacher akan ajar tu. Ya, saya pandai buka buku teks duluan begitu saya belajar. Faham. Okay, saya curious satu benda. Kan all of us know ada banyak strategi belajar. Apa strategi belajar Joakim sama Amy? Kalau saya, strategi belajar saya ada pakai metode yang kalau saya nampak di online, saya macam dia macam metode lah untuk belajar, such as nama dia blurting. Kita baca, hafal, and then kalau kita sudah yakin, kita tulis balik apa yang kita hafal lah. And then when you're done tulis semua tuh, kita boleh cek balik apa yang kita salah. Kalau Berkesanlah juga. Berkesanlah juga. oh iya, berkesan juga kalau study subjek yang ingat-ingat lah. Contoh perniagaan and sejarah. Okay, Joakim? Kalau saya pakai Pomodoro method kan dia bilang. Dia baca sekejap untuk beberapa menit terus rehat. Terus kalau baca balik rehat. Terus kalau tidak pun saya ada Chromebook, saya pergi ada satu website cikgu saya kasih tunjuk, nama dia Notebook LM. Di dalam website tuh boleh kasih masuk buku teks form 5 kan. Terus ada option dia bagi kalau mau buat peta writing, kalau mau buat flashcard, kalau mau buat quiz, sama boleh buat slide lagi situ. Jadi dia sangat membantu lah kalau macam admit baru-baru ini kami ada kena suruh buat slide kan. Jadi kasih masuk dia tuh bab di situ, terus suruh minta dia buat slide dia AI yang buat. Menarik nih, gunakan AI untuk perkara yang betul dan bukan yang salah macam sesetengah orang. Okay. Amy, macam mana kamu jaga motivasi bila ada hari-hari yang rasa macam mau putus asa? Cara saya jaga motivasi is sometimes kalau saya stres, memang betul-betul stres, tidak boleh benda tu tidak boleh cakap dengan orang. Sometimes saya akan doa lah. Dan bila saya doa tu saya rasa senang hati lah, rasa relief. Tapi kalau benda kecil je memang luar dengan someone special lah. Apa rasa putus asa and then kasih tahu orang special tu? Okay. As we all know, ada banyak teachers and our parents juga tolong bantu kita buat persediaan tahun ni, because tahun ni kita akan menghadapi ujian besar which is SPM. So what is peranan rakan, teachers and also our family
dalam membantu kamu membuat persediaan SPM tahun ni? Macam mana dia orang tolong kamu? Siapa-siapa je boleh jawab dulu. I think personally, kalau rakan-rakan memang semua teachers, family and rakan-rakan tuh memang diorang punya apa nih? Diorang punya ya peranan tuh diorang punya peranan tuh memang untuk memberikan motivasi lah untuk support kita. Tapi yang paling asasnya memang family lah, sebab family is the closest to us, and the second is rakan-rakan, and the third is teachers. Kalau saya lah. Okay. Joakim? Kalau saya punya mama selalu dia kasih ingat saya lah, yang dia bilang tahun ini kau jawab SPM tuh dia akan menentukan kau punya masa hadapan, dia bilang. Jadi belajar bagus. Itu aja. Dia akan selalu kasih ingat saya lah. Terus kalau kawan-kawan saya pula ada kawan saya akan minta tolong dia kalau macam subjek kimia dengan ITT ini memang dorang dua memang padu dalam subjek itu, jadi saya akan selalu tanya dorang lah macam mana cara buat, macam mana cara jawab. Nah, itu aja lah. Okay. Ii ada? Kalau dari segi parents, ya parentsnya memang strict, jadi orang akan balik-balik tegur. Ya balik-balik tegur sebab memang SPM untuk masa depan, jadi orang tidak mau anak orang orang tidak mau anak orang tidak kerja untuk masa depan, memang susah lah. Terus kalau guru memang membantu sebab orang balik-balik bagi metode untuk cara menjawab SPM begitu. Lagi-lagi sains. Banyak teacher bagi homework lah nih kan. Ya. Kalau dari segi kawan, ya kawan memang menolong, tapi bagi saya kalau orang bawa saya study group begitu saya tidak dapat, sebab saya jenis kuat bercerita. Yang baru 5 minit pertama kita baca konsep, dan tiba-tiba aku mau tahu kah si anak-anak tuh. Ya. Okay. Now for the last question of this segment. Kamu pernah rasa macam mau give up, yang tidak mau ambil SPM ni, biarlah itu semua, and what is something or someone yang buat kamu terus bangkit untuk hadapi tahun ini? Anyone? Okay. Kalau saya something tuh memang JJ result result senior yang dorang post kan. Jadi kalau saya pikir kalau saya ikut memang boleh tahan juga like ini saya bilang. Okay, kasih motivasi lagi untuk junior lah nih. Kalau someone pula memang mama saya lah, sebab dari kecil saya lihat orang dia yang jaga saya kan. Jadi kenapa tidak mau kasih bangga dia untuk result SPM nih. Allah, Sobel juga nih. Okay, Ii ataupun Emi? Dulu waktu saya form 4, saya actually pernah juga lah rasa macam betapa SPM ni macam payah lah. Sebab ada juga sesetengah my family yang dorang tidak sampai tahap SPM tapi dorang memang berjaya lah juga. Jadi saya rasa macam apa SPM ni macam tidak guna. Tapi bila saya terfikir balik, kalau tidak SPM pun susah juga mau cari kerja kan. Jadi saya fikir balik, perlu juga nih, jadi saya study hard. Okay, Ii? Kalau memang kita perlu belajar untuk masa depan. Untuk masa depan kita lah. Sebab dunia makin canggih. Jadi kalau dari segi keluarga saya, diorang lebih mementingkan masa depan anak diorang lah. Sebab diorang tidak mau anak diorang ya itulah. Okay, so kita sudah tahu cabaran-cabaran diorang in this segment, and we will move on to our last segment.
Dan segmen yang ketiga, where they will share harapan dan motivasi untuk terus kuat sepanjang tahun SPM ni. Hi everyone, welcome back to our very last segment, segmen yang ketiga. Dalam segmen yang terakhir ni, panel-panel kita akan membuat refleksi diri dan motivasi diorang untuk terus kuat sepanjang tahun SPM ni. Question yang pertama, saya mau tanya Amy, kalaulah boleh ubah satu perkara dalam tahun persediaan SPM ni, apa yang kamu akan ubah? Saya rasa saya akan ubah mungkin dari segi gaya saya, sebab mungkin saya terlalu fokus dengan dunia percintaan dan Si someone tu. iya, maybe sebab saya perasan kalau saya memang bercinta memang tidak fokus lah, just kawan biasa aja mungkin lah gitu. I think still boleh dengan someone tu. Just we act as friends sajalah buat the time being. Ya, kami memang tidak apa-apa juga. Ya ke, someone tu. Lagipun dia kan sudah lepasan, jadi oke lah. Memang tidak distracted di sekolah lah. Maybe dia boleh tolong dalam subjek-subjek tu. We don't know. Ya maybe lah, tapi kami udah sama aliran time dia tuh. Jadi mungkin dia boleh tolong dalam sains lah. Okay. Si someone special tu, silalah tengok video ni ya. Next question, saya mau tanya Joakim, apa satu perkara yang paling penting kamu belajar tentang diri sendiri setakat ni? Setakat ni yang saya belajar tentang diri saya ni sebenarnya pandai. Nah, tapi itulah saya punya malas tuh lagi pandai dari saya. Sama kalau belajar kan, saya tengok aja buku, lari saya pikiran saya, terus untuk beberapa menit tuh memang saya tidak ingat apa yang saya baca balik tuh. Jadi itu sangat penting dan perlu dicegah lah kalau saya. Tengok sekejap. Yes, we all are, kita semua memang pandai, cuma laziness tu je yang menguasai diri kita. Dia mungkin Joakim 90% lazy tu. Okay. I want to ask all of you, apa message yang kamu mau sampaikan kepada kawan-kawan calon SPM yang lain? Maybe to motivate diorang begitu. Anyone? Siapa-siapa aja? Kalau saya untuk kawan-kawan di luar sana, saya tahu memang semua orang ada motivasi orang sendiri. Jadi kenapa mau buat dia jadi motivasi ya? Kenapa tidak kasih real dah? Jadi usahalah untuk SPM tahun ini ya. Lepas SPM itu aja tuh. Si Joakim mau JJ, so everyone dapatlah keputusan yang bagus, so kita boleh ber-JJ dengan si Joakim nanti. Yang lain? Saya message untuk kawan-kawan saya di luar sana yang satu sekolah maupun lain sekolah lah. Fokuslah SPM sebab kalau bercinta sekarang tuh tidak guna juga. Lagipun lepas SPM kita jadi orang awam sudah, jadi tidak stres sudah. Itu aja.
Tidak susah apa tuh dengan si special? Oke, Ii? Kalau saya kepada kawan-kawan di sana, kita sama-sama lah menghadapi SPM. Sebab lepas SPM, bolehlah kamu beli kereta kamu, rumah kamu dengan duit kamu yang ada. Kayak Oke. Um, inilah message kita dari panel kita for everyone there yang mau menduduki SPM. Si Joki mau bawa BJJ, Emi mau luangkan masa dengan someone tu, terus Ii mau beli kereta sama rumah. Ni saya mau tengok ni nanti. The next question, kalau kamu boleh tulis surat untuk diri sendiri yang sebelum SPM, maybe time form 4 or form 1, apa yang kamu akan tulis dalam tu surat? Maybe to tell your younger self to be more rajin, so ndahlah susah masa form 5. Anyone? Oke, kepada saya punya adik-adik nanti, belajarlah kamu bagus-bagus supaya tidak struggle time SPM nanti macam kami yang laziness betul. Bukan juga laziness lah, tapi kami memang jenis yang santai kalau mau menghadapi SPM itulah. Yang lain? Any kata-kata untuk diri kamu yang lalu? Ya, kalau saya kepada saya yang dulu, jangan terlalu ambil mudah kalau pemeriksaan nih, dan belajarlah sebelum terlambat. Emi? Kalau saya, message saya untuk diri saya yang dulu, belajarlah bagus-bagus. Sebab kalau terlampau ikut perasaan, terlampau ikut cap kawan, memang tidak akan fokus lah. Lagipun kan mau jadi top 1, kono lah, top 3. Jadi kalau mau jadi top student tuh mesti belajar bagus-bagus. Mana boleh ikut emosi kan. Okay. Ni soalan saya sangat curious. If lah diri kamu yang dulu boleh nampak diri kamu yang sekarang, kamu rasa apa feeling diorang masa tu bila nampak how they will become in a few years? Saya rasa kalau saya nampak diri saya yang sekarang nih, saya akan cukup berpuas hati juga, sebab ada juga lah perubahan tuh sikit-sikit, dan saya rasa saya akan happy lah. Happy mau JJ ni. Ii ataupun Emi? I think kalau saya punya old self nampak saya yang sekarang, mungkin dia akan ada mixed feeling lah. Sebab dulu saya ini kan pendiam, jadi mungkin ada part yang dia akan rasa wow dia berubah sudah, tapi ada part yang dia rasa macam kenapa dia begini, begitu. Jadi saya rasa perubahan memang ada, cuma kalau my old self would look at me now, mungkin dia akan terpikir-pikirlah juga macam mana saya boleh jadi begitu. Itu saja. Ii macam mana? Kalau saya rasa setiap berubah, tapi memang kali dari segi orang lain saya berubah yang menjadi berani sedikit lah, tidaklah macam dulu. Dalam sekolah rendah saya lain sedikit, saya tidak begini yang bercakap depan orang begini. Kayak itu. Huge improvement lah kan dari yang dulu. Okay. Kan kita semua mau result yang bagus macam 5, 6A dan ke atas. So what is your promise, janji kamu ataupun azam yang kamu buat untuk pastikan tahun ni kamu punya SPM meletup gila-gila? Anyone je boleh mula dulu. Kalau saya janji sesama
diri saya lah. Saya janji saya akan lulus SPM, straight SPM, berdoa, bagus, study bagus-bagus, dan membanggakan bukan saja family, kawan-kawan, dan someone special lah. Mendapat result yang meletup semua bergambarkan ni dengan dia. Jadi boleh tengoklah dua-dua berjaya. Yes. Okay. Joki macam mana? Kalau saya mau meletup tuh mungkin susah, tapi tidak mustahil. Jadi do your best lah. Ya, Janji untuk tahun. What do you promise? Maybe to study lebih banyak dari yang dulu. kalau boleh semarkah lagi tinggi daripada yang uasa tahun lalu lah Form 4. Ii macam mana? Kalau saya time sa Form 4 saya janji saya dapat A plus straight A plus, kalau boleh 7 lah, supaya saya tidak kalah sama saya punya siblings kan, semua pintar-pintar gila lah orang. Terus makali saya mau masa depan saya memang mau yang mewah sedikit lah, tidak macam sekarang. Itulah. Ini rumah dan kereta sedang menunggu. Okay, now we are down to our final question for this episode. Viewers kita mau tahu, kamu sudah sediakah ataupun sedang cuba untuk bersedia atau masih lagi terkejut? Tahun ni astaga, saya mau duduk SPM sudah begitu. What do you feel? You guys ready sudah ataupun belum? Saya rasa kalau sekarang masih bulan 2 kan saya masih coba untuk bersedia lah, sebab itulah dia punya untuk menyesuaikan diri dengan cara menjawab tuh sangat susah. Tapi kalau macam exam lalu banyak marka kesian ya karena bagi sama saya kan. Terus kalau macam yang ini yang mengecek bukan cikgu sendiri. Terus dia punya cara jawab nanti dia sangat terikat dengan skema, jadi susah lah mau kasih ngam-ngam dengan tuh skema. Jadi saya rasa saya coba untuk bersedia. Ii sama Emi macam mana? Mau cuba juga kah macam Jokim ataupun sudah ready? Macam okay, sebelum sudah duduk SPM. Sejujurnya belum sedia, masih dalam alam kanak-kanak lagi. Masih lagi mimpi. Apa orang bilang honeymoon. Masih lagi 16 bah. Alah, sweet 16 dia orang bilang. Belum lagi birthday, jadi belum lagi genap 17 kan. Okay, belum genap. So, we are not ready for SPM begitu. Preparation memang ada, cuma rasa-rasa macam mau SPM tuh macam belum sedia sebab nggak sangka mau SPM sudah, terus mau habis sekolah sudah. Selama berapa tahun belajar tiba-tiba, SPM sudah nih tahun. Macam terkejut lah. Dalam beberapa bulan lagi kita akan menjadi orang awam. Macam mana Ii? Rasa sudah ready kah? Ready or not ready ataupun sedang cuba untuk ready? Kalau saya rasa saya terlampau santai, tapi saya balik-balik berpikir saya mau start ready menghadapi SPM, sebab mau habis Chinese New Year sudah nih, mau habis sudah cuti, jadi nanti time SPM apa saya mau buat, takkan mau struggle time mau nulis. Jadi kalau dalam pemikiran saya sekarang, saya memang ada tuition sudah, memang ada jadwal sendiri sudah, tapi makanya saya punya mindset terlampau santai. Itu saja. So, mau cuba lah nih, mau ready to take that SPM. Iya. Okay. So, panel kita semua sudah cakap tentang persediaan awal diorang untuk tahun ni, which is diorang akan menghadapi SPM. Diorang juga sudah ceritakan tekanan ataupun cabaran diorang mula tahun ni, because tahun ni semua SPM sudah, and harapan diorang untuk SPM. Macam Jokim, dia mau JJ, dia mau kasih tengok dengan junior dia yang, saya dapat result yang gempak-gempak. And maybe macam Amy,
mau setanding dengan si someone tu. And finally Ii rumah dan kereta yang sedang menunggu si Ii dalam mungkin beberapa bulan. So that is it for this episode. We hope to see you in the next one. Don't forget to Like, Share. Subscribe. to our channel Just Talk Ba, and we will see you then. Bye bye. Bye-bye. Bye.